Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 hingga 20. Kita akan baca bersama-sama. Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 hingga 20. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangkit berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Selama 3 hari ia tidak dapat melihat dan selama itu juga ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Lagi pula di sini dia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang berseru kepada nama-Mu. Namun firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Yang menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya kau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikian pembacaan Alkitab yang berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara, hari ini tema kita menarik ya. Tukang persekusi jadi saksi. Persekusi dari kata eksekusi. Apa itu artinya? Persekusi itu adalah tindakan penindasan atau penganiayaan terhadap seseorang atau kelompok karena perbedaan pendapat atau keyakinan atau ras atau karakteristik lainnya ya. Persekusi ini dapat berupa ancaman, kekerasan, diskriminasi atau penghukuman tidak adil. Contoh persekusi, misalnya penganiayaan terhadap minoritas. Atau juga diskriminasi terhadap kelompok tertentu, apakah suku, agama, ras, golongan. Atau juga contoh lain, penindasan kebebasan beragama atau berpendapat. Dan kemudian contoh lain adalah kekerasan terhadap seseorang atau kelompok karena perbedaan. Nah, saudara, persekusi adalah tindakan yang tidak adil dan dapat menyebabkan kerugian besar bagi korban.
Dalam bahasa Inggris, persekusi disebut persecution atau perlakuan buruk secara sistematis yang dilakukan oleh baik individu ataupun sekelompok orang. Dan tindakan ini melibatkan penderitaan, pelecehan, pemenjaraan, pengasingan, ketakutan, ataupun rasa sakit. Biasanya persekusi ini dilakukan karena tadi ya perbedaan pendapat, politik, agama, ras, dan ideologi. Dua contoh yang mungkin kita sering dengar ya, contoh persekusi misalnya penganiayaan etnis Rohingya. Tahu ya, diberitakan rame tuh. Ya, sehingga Indonesia juga kemasukan pengungsi Rohingya. Kemana mereka diungsikan? Daerah mana? Aceh kalau nggak salah ya. Ya, diungsikan ke situ tuh. Karena mereka mengalami persekusi tadi. Nah, kalau di Indonesia, kelompok mana yang pernah mengalami persekusi? Penganut Ahmadiyah. Ya, pernah dengar? Ya. Jadi di antara saudara kita yang beragama Islam itu ada Ahmadiyah. Tetapi mereka ditolak ya, mereka tidak diterima dan kemudian dilakukan penganiayaan kepada mereka. Itu ramai sekali tuh. Beberapa tahun yang lalu kejadian itu ya. Karena perbedaan agama, perbedaan ajaran, perbedaan ideologi. Nah, saudara, di dalam Alkitab kita juga yang saat ini kita baca, terjadi nih persekusi. Siapa pelakunya? Saulus. Saulus membenci orang-orang Kristen. Saulus membenci Yesus. Dan dia mendapatkan hak penuh dari imam-imam besar untuk menangkap, menganiaya, dan memenjarakan para pengikut Kristus. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dia pergi ke Damsyik untuk menganiaya, tapi kemudian dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, pertanyaan saya nih, saudara, apakah setiap orang berharga di mata Tuhan? Setuju? Coba angkat tangan kanan semuanya. Ya, tangan kanan yang tinggi, yang tinggi. Siapa yang setuju? Tangan tetap di atas. Siapa yang setuju kalau semua orang berharga di mata Tuhan? Setuju ya? Yang nggak setuju boleh turun tangan. Kalau nggak setuju, setuju ya? Berarti Saulus berharga nggak di mata Tuhan? Boleh turun tangan. Sekarang tangan kiri ya. Gantian. Tadi belum senam kan pagi-pagi ya? Setujukah saudara bahwa setiap orang bukan cuma berharga tapi dikasihi oleh Tuhan? Setuju? Kalau yang nggak setuju boleh turun tangan ya. Setuju semua? Berarti Saulus dikasihi Tuhan nggak? Dikasihi. Ya, terima kasih. Silakan turunkan tangannya. Jadi Saulus seperti kita semua dan seperti orang-orang sedunia ini berharga di mata Tuhan. Bukan cuma berharga, tapi juga dikasihi oleh Tuhan. Apakah ibu-ibu merasakan nggak berharga di mata Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, merasakan, mengalami? Ada contohnya nggak? Ada yang mau kasih contoh? Apa contohnya Tuhan menempatkan kita berharga dan kita dikasih olehnya? Ada contohnya? Hari ini deh, yang hari ini aja. Kita masih bisa bangun tadi pagi, ya kan? Ya, jadi ada banyak orang tidur nggak bangun-bangun. Bangunnya di rumah sakit, kalau enggak di rumah masa depan. Ya kan? Gitu. Kita masih bisa bangun menikmati hari ini tanggal 30 ya, akhir April 2025, tanggal tua ya. Masih bisa menikmati hari baru. Kita bisa melihat, mendengar, berbicara, bernyanyi. Kaki kita bisa melangkah ke gereja, kita bisa kumpul bareng-bareng, bisa memuji Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, itu luar biasa. Saya senang sekali, semangat sekali ketemu dengan semua komisi dewasa di Mangga Besar. Betapa Tuhan baik, masih memberikan kesempatan kita bisa bertemu, bisa sharing firman Tuhan.
Itu wujud kasih Tuhan kepada kita. Ya. Dan kalau kita hitung-hitung kira-kira berapa jilid nih bukunya? Kalau mau ngitung-ngitung kasihnya Tuhan kepada kita. Siapa di sini yang umurnya udah 70 tahun ke atas? Ada? Nah, santai ya. 70 kali 12 bulan. Berapa tuh? 840 bulan ya. Kalau 1 bulan 1 buku, berapa buku? 840 jilid ya. Yang isinya itu kebaikan Tuhan kepada kita. Di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, sampai akhir bulan. Mungkin tengah-tengah bulan, uang udah habis nih. Misalnya gitu. Tiba-tiba datang pertolongan Tuhan. Datang berkat dari tempat yang tidak disangka-sangka. Tanggal 20 mengalami sakit misalnya. Tapi kemudian Tuhan berikan kesembuhan. Bulan 2 masalah di tengah-tengah keluarga. Terjadi perselisihan. Akhir bulan bayan lagi. Banyak sekali berkat Tuhan yang bisa kita daftarkan sampai berjilid-jilid. Kalau bikin sinetron, habis-habis sinetronnya ya. Seumur hidup kita merasakan mengalami berkat Tuhan. Tapi yang paling luar biasa adalah menunjukkan bahwa betapa kita berharga, kita dikasihi adalah kita itu tidak ada yang sama kan. Coba ibu-ibu lihat kanan kirinya, ada gak yang sama? Gak ada ya. Di dunia ini cuman kita loh satu-satunya. Gak ada di dunia lain. Ya, Bu Yuni itu cuma di ruangan ini aja yang ada. Mana Bu Yuni? Oh di situ ya. Tapi di tempat yang lain gak ada. Nama Yuni memang ada. Tapi Yuni yang itu cuma satu-satunya dan ada di GKI Mangga Besar. Jadi betapa kita bersyukur memiliki saudara-saudara seperti ini karena gak ada di dunia lain. Ada yang cuma di sini doang. Sama Nudi gak ada. Ya kan? Cuma di GKI Mangga Besar saja. Belum lagi otaknya encer banget. Bener gak? Bikin alat komunikasi. Kita bisa berkomunikasi dalam jarak jauh. Dulu kalau komunikasi ke Amerika mesti kirim surat ya. Kadang berminggu baru nyampe. Ya, baru dijawab. Kirim lagi ke sini, minggu lagi. Kadang-kadang sebulan baru tahu kabarnya. Padahal di sananya udah berubah keadaannya kan. Tapi sekarang langsung ya, lihat orangnya, dengar suaranya, sambil masak mungkin kita bisa lihat makanannya, aromanya bisa kita rasakan. Luar biasa bukan Tuhan menciptakan ya. Itu loh otak manusia. Bisa menciptakan segala macam hal. Tapi yang luar biasa adalah bahwa begitu berharganya kita sehingga Tuhan mau datang ke dalam dunia, jadi manusia dan mati di kayu salib. Itulah bukti betapa kita semuanya berharga dan dikasih oleh Tuhan. Termasuk Saulus. Walaupun mungkin secara logika kita bilang dia orang yang bagaimana nih? Jahat betul ya. Makanya GKI Mangga Besar butuh pendeta. Ciri-cirinya seperti Paulus nih, tukang membunuh, menyiksa. Kira-kira ibu-ibu mau terima gak? Gak mau. Contoh sederhana deh. Kalau nyari ART, datang di pelamar-pelamar. Tapi ada 1 butir pernah di penjara. Mau nggak terima? Mau nggak? ART pernah di penjara. Mau? Kenapa nggak mau? Takut. Kan dia sudah membayar kesalahannya ya. Tapi tetap saja kan, udah pernah di penjara, ya kan? Jadi kalau Saulus ini melamar ke GKI Mangga Besar pasti ditolak ya? Iya. Pasti ditolak. Jangankan Mangga Besar, sama Nudi juga pasti ditolak. Tapi Tuhan tidak menolak dia. Tuhan justru memilih dia. Bukan Paulus loh yang memilih Tuhan. Kan dia mau menganiaya. Bukan dia yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih dia. Kira-kira Tuhan salah pilih gak sih? Salah pilih gak ibu-ibu? Tuhan salah pilih gak? Kok kenapa sih Tuhan pilih Saulus? Bukankah dia orang jahat? Menganiaya, menyiksa, membunuh.
Salah nggak Tuhan? Tuhan nggak salah ya. Buktinya apa Tuhan nggak salah? Saulus adalah rasul yang total. Apa moto hidupnya? Filipi 1 ayat 21. Coba ibu-ibu buka Filipi 1 ayat 21. Terus kita baca sama-sama ya. Filipi 1 ayat 21. Coba yang pakai HP dulu. Barangkali terjemahannya berbeda ya. Filipi 1 ayat 21. Yang pakai HP tolong baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekarang yang pakai Alkitab. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Intinya sama ya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi apapun yang Paulus kerjakan selama dia hidup, semuanya untuk Kristus. Dan bahkan kalaupun karena semua itu dia harus mati, maka kematian adalah keuntungan. Tidak ada yang seperti dia punya moto hidup seperti itu. Terus apa lagi? Kita mewarisi ajaran-ajaran yang menjadi dasar iman gereja sampai saat ini. Ya, surat Roma, Korintus, Filipi, Galatia, Filipi, Efesus, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon. Banyak sekali warisan Paulus dalam hidup gereja-gereja sampai sekarang ini. Bahkan yang lebih luar biasa adalah di penjara sekalipun Paulus tetap menulis. Surat Filipi adalah contoh surat yang ditulis di dalam penjara. Apa kata Rasul Paulus Filipi 4 ayat 13? Kita buka Filipi 4 ayat 13. Tadi Filipi 1 ayat 21, sekarang Filipi 4 ayat 13. Yang pakai HP dulu yang baca ya Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Mari yang punya HP dulu. Segala boleh diulang? Yang pakai Alkitab. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Jadi bedanya kalau di handphone itu perkara. Kalau di sini hal, perkara. Jadi kalau terjemahan yang pertama itu pengacara ya. Banyak perkara. Di sini banyak hal ya. Artinya apapun yang terjadi dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Makanya walaupun di penjara Paulus tetap melayani, tetap memberitakan Injil, tetap menulis. Dan kita mewarisi sampai saat ini. Itulah buktinya saudara bahwa Tuhan tidak salah pilih. Tuhan gak salah pilih. Tuhan mengenal dengan baik siapa itu Saulus. Dia hanya salah persepsi. Dia hanya salah memahami. Dan ketika dia sudah menemukan kebenaran, pada ayat terakhir yang kita baca tadi, ayat 20, Saulus tinggal beberapa hari bersama murid-murid Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau sebelumnya dia tidak percaya, sebelumnya dia benci, sebelumnya dia ingin menganiaya dan menyakiti orang-orang Kristen, sekarang dia percaya, bahkan dia memberitakan Injil dan menghadapi semua konsekuensi dan resikonya. Saudara-saudara, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Segala sesuatu adalah mungkin, termasuk mengubah Paulus. Makanya namanya jadi berubah. Sebelumnya Saulus, sekarang jadi Paulus, ya. Orang yang mendapatkan cinta Tuhan, orang yang mendapatkan kasih Tuhan dan dipilih Tuhan, hidupnya pasti berubah. Saulus adalah contoh. Rahab. Tahu Rahab itu siapa? Siapa Rahab itu? Rahab adalah seorang PSK. Pelacur. Tapi dia menyelamatkan mata-mata Israel. Apa kemudian
Yang didapatkan sebagai berkat Tuhan, Rahab menjadi salah satu nenek moyangnya Yesus. Coba kita lihat Matius 1. Matius pasal 1 di silsilah ayat 5. Kita baca sama-sama ya ayat 5 ya. Matius 1 ayat 5. Salmon mempunyai anak Boas dari siapa? Rahab. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah yang dua hal pertama tadi. Semua orang dikasihi oleh Tuhan. Semua orang berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mau menyelamatkan, mau memakai orang-orang yang dikasihnya untuk menjadi alat di tangannya. Paulus akan punya tugas khusus. Tugasnya adalah memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, tapi juga bangsa Israel dan raja-raja Israel. Menarik sekali ya saudara ya. Nah, menurut saudara kita semua dikasih Tuhan gak? Pasti. Berharga di mata Tuhan gak? Pasti. Dipilih Tuhan gak? Pasti dipilih Tuhan. Buat apa? Menjadi saksinya. Di mana nih ibu-ibu jadi saksi Tuhan? Dalam keluarga, dalam gereja, bertetangga, bermasyarakat, di pasar, di jalan. Ya, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bagaimana supaya lewat hidup kita, orang lain merasakan kasih Tuhan. Orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lewat apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Mana lebih gampang? Mengatakan atau melakukan? Mana lebih gampang? Mengatakan atau melakukan? Mengatakan. Tapi mana yang paling efektif? Setuju? Semua pegang dagu. Ayo semua pegang dagu. Pegang dagunya. Pegang dagunya. Ya, pegang dagunya. Pegang dagunya. Nah, pegang dagunya. Nah, pegang dagunya. Dagu di mana? Di sini. Ini apa? Kenapa ibu pegang jidat? Nah. Iya, lihat saya kan, terbukti kan? Ibu-ibu dengar saya berkali-kali, ayo pegang dagu, ayo pegang dagu. Tapi ibu pegang jidat. Karena apa? Lihat saya. Terbukti bukan teorinya ya? Berkata lebih mudah, tapi melakukan itu lebih efektif. Ya, lebih efektif. Jadi kalau kita melakukan semua firman Tuhan dalam hidup kita, maka banyak orang akan percaya dan juga menjadi milik Tuhan. Seperti Tuhan sudah memanggil Saulus dan mengubah diri Paulus, Tuhan juga memanggil kita dan mengubah kita juga untuk menjadi saksi yang hidup. Tuhan memberkati kita. Amin.